delta H reaksi dibagi dengan atau massa molekular dari bahan bakar. Ciao semua, selamat datang di channel Keluarga Umar. Terima kasih sudah mengklik video kali ini, dan untuk sampean yang sudah subscribe, matur suwun untuk dukungannya, dan untuk yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu karena nanti akan ada video terbaru lainnya. Nah, untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses pembakaran, spesifiknya proses pembakaran di sebuah boiler yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. Oke, langsung masuk ke persoalan. Jadi diketahui sebuah boiler menyediakan energi panas sebesar 1000 MW ke sebuah siklus uap. Oke, boiler punya karakteristik. Yang pertama, excess air sebesar 16%, kemudian heat losses karena pembakaran tidak sempurna itu 0,7 dari LHV. Dari boiler sendiri menggunakan gas alam sebagai bahan bakar, dan karakteristik dari gas alam itu adalah dia terdiri dari 3 unsur atau 3 spesies. Yang pertama itu CH4, yang kedua C2H6, yang ketiga itu ada N2. Sama bisa lihat di tabel yang paling kiri itu komposisi volumetriknya, persentase volumetrik. Untuk CH4 itu 90%, terus C2H6 itu 6%, kemudian N2 nih itu 4%. Terus udara yang digunakan untuk pembakaran itu komposisi volumetriknya terdiri dari 1,03 itu dari H2O, 1,03% itu dari H2O, terus 77,3% itu dari N2, terus 20,7 ini dari O2, terus 0,97 ini itu terdiri dari AR atau argon. Oke, dari informasi di atas kita disuruh untuk yang pertama itu menghitung LHV atau lower heating value dari bahan bakar atau gas alam, terus menghitung komposisi dari gas buang pada outlet boiler. Cuman karena waktu yang terbatas, kita akan coba bahas yang persoalan A dulu, yang A dulu. Nanti kalau episode setelahnya itu kita akan membahas yang B. Oke, kita hitung dulu LHV nya. Saya ganti pulpen. Oke, LHV lower heating value. LHV ini apa toh? LHV ini adalah energi yang dibebaskan atau yang dikeluarkan selama proses oksidasi stoikiometrik yang sempurna. Dalam hal ini yang ditinjau adalah kandungan air di gas buangnya. Dan kalau LHV itu kandungan air di gas buang, kondisinya atau state-nya itu dalam keadaan gas. Nah, ada satu lagi heating value yaitu HHV atau higher heating value. Itu yang membedakan dengan LHV itu adalah kondisi air di gas buangnya itu dalam keadaan cair atau liquid. Oke. Jadi LHV ini kondisi air di gas buang dalam keadaan gas atau ya gas atau vapor. Terus
Untuk menghitung LHV kita punya rumus, yaitu delta H reaksi dibagi dengan atau massa molekular dari bahan bakar. Oh iya, ini LHV ini satuannya nanti kalau kita hitung satuan standarnya adalah megajoule per kilogram. Oke, saya dipunteri di pen api sing dia ya. Cet 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 cet. Oke ya, lumayan lah. Terus lanjut. Nah, berarti kita harus ngitung dulu delta H reaksi sama molekular mass atau massa molekular dari bahan bakar. Oke, untuk yang pertama kita hitung delta H reaksi. Delta H reaksi. Oke, delta H reaksi itu untuk tahu kita harus tahu dulu oksidasi yang terjadi di CH4 sama C2H6. Oksidasinya sebagai berikut. R1 itu untuk oksidasi CH4, yaitu CH4 kalau kita oksidasi bertambah oksigen itu akan menjadi CO2 ditambah 2H2O. Ini oksidasi yang pertama. Oksidasi yang kedua itu adalah C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Ini disamakan koefisiennya biar jadi setimbang. Nah, jadi kayak gitu. C2H6 tambah 7/2O2 menjadi 2CO2 tambah 3H2O. Ini oksidasi reaksi oksidasinya. Terus kita tahu kalau delta H reaksi itu rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah dari VP dikali delta HP dikurangi jumlah dari VR dikali delta HR, di mana VP ini adalah stoichiometric koefisien stoichiometrik dari produk. Terus delta HP ini adalah delta entapi heating formation dari produk. Terus R itu adalah reaktan, berarti VR itulah koefisien stoikiometri dari reaktan. Terus HR berarti delta H dari reaktan. Produknya itu berarti yang di sebelah kanan, reaktannya berarti yang di sebelah kiri. Berarti karena kita punya dua oksidasi, berarti delta H reaksinya ada dua juga. Yang pertama itu delta H untuk CH4, maka ketemu nih V CO2 dikali delta H CO2 ditambah VH2O dikali delta H H2O dikurangi V CH4 dikali
delta H CH4 ditambah V CO2 dikali delta HO2. Oke, ini kalau sampean masukin nanti sampean bakal ketemu hasilnya sebesar minus 802,31 megajoule per kilomol. Terus dengan cara yang sama sampean akan dapetin delta H C2H6 itu sebesar minus 1407,863 megajoule per kilomol. Saya rumusnya tadi kita kotak dulu biar bagus ya. Oke, sakwise itu kita menghitung massa molekular kan, delta H reaksinya wis, berarti kita hitung mm bahan bakar. Rumusnya apa? mm bahan bakar. Mm bahan bakar ini dihitung dengan rumus X delta XI dikali MMI, di mana XI itu adalah volumetric percentage atau persentase volumetric, terus MMI itu adalah massa molekular masing-masing spesies atau masing-masing unsur atau unsur senyawa, Terus akhirnya kita dapatkan mm bahan bakar itu senilai X CH4 dikali mm CH4 ditambah X C2H6 dikali mm C2H6 ditambah X N2 dikali mm N2. Ini akhirnya nanti sampean bakal ketemu sebesar 17,37 kg per kilomol. Oke, dikostraki dhisik rumusnya. Nah. Oke. Terus MMS ketemu. Terus delta H ketemu, berarti tinggal hitung LHV nih. Oke. Aduh. Kleru cak. Jambu. LHV itu rumusnya 1 per minus ya, minus mm bahan bakar dikali jumlah dari delta H reaksi dikali volumetrik persentase volumetrik dari masing-masing senyawanya. Oke, nah sampai masukin mm tadi 17,37, terus delta H reaksi berarti sampai jumpa lah dari delta H reaksi ini CH4 sama C2H6 berapa,
jangan lupa dikali dengan persentase volumetrik akhirnya sama mendapatkan LHV nya itu sebesar 46,52 megajoule per kilogram. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Saya ganti oke. MM bahan bakar sebesar 46,52 megajoule per kilogram. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Untuk yang nomor B akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih untuk sampai yang sudah mampir dan meluangkan waktunya untuk melihat video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like, terus jangan ragu-ragu untuk share kalau ternyata dirasa bermanfaat. Terus jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar tambah semangat untuk bikin video baru lainnya. Oke, matur suwun, grazie, dan ciao.